Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E izin memaparkan tugas CBL 1 mata kuliah Biodiversitas dan Evolusi dengan topik Adaptive Big Morphology of Moluccan Parrots. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu 1. Rangga Dwi Prasetyo dengan NIM akhir 204, 2. Mutia Ramadhani dengan NIM akhir 215, 3. Eka Mutafiatun Jannah dengan NIM akhir 218, 4. Dian Permatasari dengan NIM akhir 250, 5. Anggi Febiana dengan NIM akhir 254. Masuk ke pendahuluan, burung paruh bengkok atau Psittacidae merupakan kelompok burung dengan keanekaragaman tinggi, terdiri atas sekitar 403 jenis di dunia dan 81 jenis di Indonesia. Kepulauan Maluku menjadi wilayah dengan kekayaan jenis tertinggi, yaitu 32 jenis termasuk 12 spesies endemik. Burung ini memiliki ciri khas berupa paruh kuat melengkung, bulu cerah, kaki zigodaktil, dan mata tajam. Mereka hidup berkelompok, memiliki suara merdu, serta mampu meniru berbagai bunyi. Namun, keindahan dan populasinya membuat burung ini rentan terhadap perburuan dan perdagangan liar. Dari 32 jenis di Maluku, 12 diantaranya endemik seperti kakatua seram, nuri kepala hitam, dan nuri raja Ambon. Spesies tersebut mendiami hutan primer dan sekunder di Seram, Ambon, dan sekitarnya, berperan penting sebagai penyebar biji dan penyerbuk alami. Karena nilai ekologis, estetis, dan ekonomis yang tinggi, burung paruh bengkok Maluku ditetapkan sebagai satwa dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Berikut adalah rumusan masalah yang kami bahas, yaitu 1. Bagaimana variasi morfologi paruh pada spesies burung paruh bengkok endemik di Kepulauan Maluku. 2. Bagaimana hubungan antara bentuk paruh dengan jenis pakan serta kondisi habitat di berbagai pulau di Maluku. 3. Bentuk adaptasi morfologi apa saja yang dimiliki burung paruh bengkok untuk bertahan terhadap tekanan lingkungan di habitat aslinya. 4. Apa implikasi evolusioner dan ekologis dari perbedaan bentuk paruh pada spesies burung paruh bengkok endemik Maluku? Burung paruh bengkok di Kepulauan Maluku merupakan bagian penting dari keanekaragaman burung kawasan Wallacea. Wilayah ini dikenal sebagai zona peralihan biogeografi sehingga memiliki banyak spesies endemik dengan variasi yang sangat tinggi, seperti spesies kakatua moluccensis, Lorius domicella, dan Eos bornea. Nah, di pulau-pulau seperti Seram dan Halmahera, burung paruh bengkok menempati berbagai relung ekologi mulai dari hutan dataran rendah hingga pegunungan, baik di habitat primer maupun sekunder. Secara anatomi, burung paruh bengkok atau dari keluarga Psittaciformes memiliki paruh khas yang menjadi kunci keberhasilan mereka dalam beradaptasi dengan berbagai jenis makanan. Paruh bagian atas melengkung ke bawah dan kuat, sementara bagian bawah menopang tekanan saat menggenggam atau memecah pakan. Keduanya dilapisi oleh rampoteka, yaitu lapisan keratin keras yang melindungi struktur tulang dan memberikan kemampuan menggigit yang sangat kuat. Jika diteliti lebih detail, bagian dalam paruh mengandung banyak saraf dan pembuluh darah yang membuatnya sangat sensitif terhadap sentuhan. Kemampuan ini membantu burung mengatur tekanan dan posisi saat memegang makanan dengan presisi yang tinggi. Nah, menurut laporan dari Latu Papua dan Putu Hena pada tahun 2023, yaitu adalah variasi bentuk paruh juga mencerminkan perbedaan sumber makanan alami. Contohnya pada spesies kakatua moluccensis memiliki paruh yang besar dan kokoh yang digunakan untuk memecah biji keras, sedangkan pada Lorius domicella dan Eos bornea memiliki paruh yang lebih ramping untuk mengakses nektar dan buah lunak. Nah, perbedaan morfologi tersebut merupakan hasil adaptasi evolusioner terhadap jenis pakan dan habitat masing-masing. Jadi, bentuk paruh tidak hanya menunjukkan fungsi mekanisnya, tetapi juga merefleksikan secara evolusi dan spesialisasi ekologis burung-burung Maluku paruh bengkok. Variasi bentuk paruh antar spesies dan hubungannya dengan jenis pakan. Burung nuri di Kepulauan Maluku menunjukkan adaptasi morfologi paruh sebagai respon terhadap variasi lingkungan dan sumber pakan. Paruh besar dan kuat pada Electus roratus berfungsi untuk memecah buah keras dan biji besar. Sedangkan paruh ramping pada Eos dan Tanignathus menyesuaikan diri dengan buah lunak dan nektar. Perbedaan bentuk paruh dipengaruhi oleh tipe habitat dan tekanan seleksi. Antar pulau-pulau besar mendorong spesialisasi pakan, sedangkan pulau kecil menumbuhkan fleksibilitas morfologi. Selanjutnya ada adaptasi ekologi terhadap lingkungan kepulauan. Yang pertama, seleksi alam membentuk variasi morfologi paruh burung paruh bengkok di Kepulauan Maluku. Yang kedua, tekanan lingkungan seperti jenis pakan, kompetisi, dan struktur vegetasi mempengaruhi bentuk paruh sesuai fungsi mekaniknya. Yang ketiga, burung dengan gaya gigitan kuat beradaptasi untuk mengonsumsi biji dan buah keras, membentuk keuntungan selektif. Yang terakhir, kombinasi tekanan, seleksi lingkungan, dan regulasi genetik mendorong diversifikasi bentuk paruh antar pulau. Signifikansi konservasi dan pelestarian spesies endemik. Pemahaman adaptasi morfologi, khususnya bentuk paruh burung bengkok endemik Maluku, penting untuk strategi konservasi dan menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, bentuk paruh mempengaruhi efisiensi makan,
pemanfaatan habitat, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Informasi ini membantu perencanaan konservasi seperti penentuan lokasi, pelepasan dan kawasan lindung yang sesuai, rehabilitasi dan reintroduksi Electrospharops dan Ternate Kandering loris menunjukkan penerapan pendekatan ini. Studi lain juga menegaskan peran morfologi paru dalam identifikasi jenis kelamin dan distribusi spesies endemik, seperti kakak tua alba yang sensitif terhadap gangguan habitat, menurut Putra et al. 2022 dan Damayanti et al. 2025. Poin selanjutnya yaitu implikasi dan aplikasi untuk konservasi. Pemahaman mendalam tentang adaptasi morfologi paru ini sangatlah krusial untuk mendukung upaya konservasi dan pelestarian spesies-spesies endemik Maluku. Mengapa krusial? Karena bentuk paru secara langsung mempengaruhi efisiensi makan, cara seekor burung memanfaatkan habitatnya, serta kemampuannya untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua aplikasi praktis yang sangat penting untuk dilakukan. Yang pertama yaitu dalam program rehabilitasi dan reintroduksi. Saat akan melepas liarkan satwa kembali ke alam, kita dapat memilih lokasi pelepasan yang jenis pakannya benar-benar sesuai dengan bentuk paru satwa tersebut. Contoh nyata dari penerapan metode ini adalah program rehabilitasi dan reintroduksi Noribayan atau Eclectus roratus yang sudah dilakukan oleh Lembaga Konservasi di Maluku. Dalam program ini, bahkan dilakukan pengujian adaptasi morfologis burung sebelum dilepaskan untuk memastikan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Yang kedua, yaitu dalam penentuan area lindung atau kawasan konservasi. Penentuan kawasan prioritas sangat penting dilakukan untuk menetapkan kawasan lindung yang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan spesies dengan morfologi paru tertentu, memastikan sumber pakan utama mereka terlindungi secara berkelanjutan. Dengan demikian, pemahaman tentang bentuk dan fungsi paru ini menjadi dasar ilmiah yang kuat untuk mendukung seluruh upaya konservasi, mulai dari pengembangan strategi pelestarian hingga tindakan nyata di lapangan. Berdasarkan hasil pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa variasi bentuk paruh burung bengkok endemik Maluku mencerminkan adaptasi terhadap kondisi ekologis tiap pulau. Spesies seperti kakak tua molkulensis, Lorius domiciliaria, dan Eus bornea memiliki bentuk paruh berbeda sesuai fungsi dan sumber pakan utamanya. Bentuk paruh besar dan kuat digunakan untuk memecah biji keras, sedangkan paruh ramping dan runcing lebih cocok untuk menjilat nekstar atau memakan buah yang lunak. Adaptasi ini dipengaruhi oleh habitat, vegetasi, dan ketinggian lingkungan. Perbedaan morfologi seperti di atas dapat disebabkan oleh variasi pakan, kompetisi, serta faktor genetik seperti bone morphogenetic protein 4 dan juga Kamaludin 1 yang mengatur pembentukan paruh. Pemahaman terutama tentang adaptasi morfologi ini penting bagi upaya konservasi, terutama dalam program rehabilitasi dan reintroduksi spesies seperti Electrospharops dan Ternate Kandering loris di habitat alaminya. Berikut referensi yang kami gunakan untuk mengerjakan case-based learning ini. Terima kasih.